Pemirsa, kita akan membahas berkaitan dengan pikiran, karakter, dan sukses. Tiga unsur ini adalah saling keterkaitan antara pikiran, karakter, dan sukses. Dalam setiap interelasi saya dengan banyak orang selama menjadi motivator dan pelatih program pengembangan sukses serta kewirausahaan, baik pribadi maupun bisnis, saya menemukan banyak faktor vital dan dominan yang menentukan kualitas hidup seseorang maupun bisnis adalah masalah sikap mental dan karakter manusia. Dalam skala mikro, itu menunjukkan kepada karakter perseorangan yang jika dalam bisnis berarti adalah para pemain bisnisnya, karyawan dan pengusaha. Dan dalam skala makro adalah karakter masyarakat dan bangsa. Sekalipun dipercayai oleh banyak orang bahwa karakter individu ataupun suatu bangsa ditentukan oleh langit atau nasib, sehingga kita tidak bisa memilih dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi yang given seperti ini. Namun kalau kita berani introspeksi dalam menelaah esensi, maka akan kita temukan bahwa bukan itu masalahnya. Nasib hanyalah kambing hitam yang diciptakan oleh orang untuk mentolerir ketidakmampuan dan ketidakmauannya untuk mengubah kualitas hidupnya dengan perjuangan dan pengorbanan. Dengan melontarkan alasan nasib, maka mereka bisa merasa senang dan tanpa perasaan bersalah menjalankan kehidupan yang ala kadarnya, jauh dari berkualitas, apalagi berguna. Banyak orang hidup seperti layaknya tumbuh-tumbuhan atau hewan. Mereka lahir, dibesarkan, bersekolah, bekerja, menikah, beranak, bercucu, tua, muda, mati. Semua itu berjalan secara otomatis dan nalurinya, tanpa banyak menggunakan pemikiran, apalagi strategi. Jika mau bersekolah, bagus, karena anak lain pun bersekolah. Jika tidak mampu bersekolah, ya sudah, karena anak lain pun tidak bersekolah. Mereka tidak tahu untuk apa bersekolah, sehingga tidak belajar dan diajar secara serius agar menjadi pelajar berprestasi di sekolahnya. Bagi mereka yang bersekolah, jika diperlukan tawuran pada waktu bersekolah, ya ikut meramaikan. Jika di drop out karena kenakalannya atau kebodohannya, ya sudah. Jika mampu bekerja, bagus, karena orang lain pun bekerja. Jika tidak mendapat pekerjaan, ya sudah, orang lain pun banyak yang menganggur. Jika bisa menikah, bagus, karena orang lain pun menikah. Demikian seterusnya sampai ajal menjemput. Dan karena alasan itu dipercayai dan diterapkan oleh banyak orang, maka hal itu telah menjadi mitos dan budaya. Hal yang dalam skala makro dinamakan budaya bangsa. Akibat dari budaya dan mitos itu di masyarakat, walaupun tidak semuanya, maka generasi masyarakat selanjutnya tanpa disadari dan tanpa pemikiran kritis telah menerima didikan dan kepercayaan yang serupa dan menganggapnya sebagai kebenaran, sehingga tidaklah mengherankan jika dimanapun kita berada atau pergi, selama masih di lingkungan makro yang sama, kita akan menemukan belief system dan karakter yang seragam atau nyaris sama dari masyarakat lainnya. Karena pikiran akan mempengaruhi dan membentuk karakter, dan karakter akan mempengaruhi dan membentuk kehidupan kita. Ibarat sebuah pohon,
yang tumbuh karena adanya benih. Demikian juga setiap perbuatan manusia timbul akibat benih tersembunyi yang ada dalam pikiran. Dan tidak mungkin ada perilaku tanpa berasal dari pikiran. Apakah itu adalah perbuatan yang mengakibatkan kegembiraan atau penderitaan, kesuksesan atau kegagalan? Semua itu adalah buah yang harus dituai orang karena bentuk pikirannya. Jadi kehidupan seseorang dibentuk oleh dirinya sendiri, yaitu oleh bentuk dan kualitas pikirannya. Jika pikirannya benar dan mulia, maka manusia akan mempunyai kualitas hidup yang ilahi. Sebaliknya, jika pikirannya salah dan rendah, maka manusia akan turun derajatnya sampai ke tabiat hewani. Di antara kedua ekstrim itulah biasanya karakter seseorang berada, dan kita tidak ada pembuat sekalipun majikan atas pikiran, pembentukan karakter, lingkungan, dan nasib kita sendiri. Jadi sekalipun dalam keadaan yang lemah dan buruk, kita adalah tetap sebagai tuan atas kehidupan kita sendiri, namun sebagai tuan yang bodoh yang tidak bisa mengatur rumah tangga kehidupan sendiri. Hanya dengan menyadari hukum pikiran, menganalisis diri sendiri secara seksama dan mau memperjuangkan nasibnya sendiri secara aktif dengan sabar, tekun, maka seorang bisa menjadi pribadi yang berkarakter sukses. Pikiran manusia ibaratnya seperti sebuah taman yang bisa dikelola secara cerdas dengan menaburkan benih tanaman yang berguna sesuai harapan, atau dibiarkan liar tidak terurus. Apapun pilihan kita, apakah mengurus atau menelantarkan, semuanya akan membuahkan hasil. Apakah tanaman berguna ataukah tumbuh hilang. Jika Anda ingin mengelolanya dengan baik, maka Anda harus melakukan dua hal penting, yaitu yang pertama, menanam benih yang baik serta menjaganya agar tumbuh subur, terhindar dari serangan hama penyakit. Kemudian yang kedua, Anda harus terus-menerus memantau dan menghalau ilalang atau hama yang tumbuh di area tanaman, agar mereka tidak menghabiskan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman yang Anda inginkan. Jadi, karena pikiran dan karakter itu satu hal yang mempengaruhi hasil, maka kita boleh logis jika menilai kualitas pikiran seseorang dari karakter dan kualitas hidupnya. Seseorang yang sukses seyogyanya mempunyai karakter dan pikiran yang juga sukses. Sedangkan orang yang gagal seyogyanya mempunyai karakter dan pikiran yang gagal dikelola. Ini adalah persoalan pengetahuan dan pengalaman serta perbuatan manusia itu sendiri, dan bukan urusan nasib, langit, Tuhan, lingkungan, atau manusia lainnya. Dengan premis ini, kita bisa berlanjut bahwa manusia tidak menarik sesuatu hal yang mereka inginkan, melainkan apa yang serupa dengan mereka. Maksudnya, kita tidak akan bisa menarik kesuksesan dan kekayaan hanya karena kita menginginkan hal itu. Apalagi kita bukanlah orang yang tepat untuk kesuksesan dan kekayaan. Sama seperti bunga mawar tidak akan tumbuh pada batang ilalang yang liar. Demikian pula sebaliknya, adalah logis jika kita merasa yakin bahwa tanaman mawar kita akan menghasilkan bunga mawar pada waktunya dan bukan ilalang atau onak duri. Itulah alasan mengapa banyak ajaran positive thinking dan success strategy atau doa puasa kepada Allah sepertinya buntu dan tidak membuahkan hasil jika dilakukan oleh orang yang tidak kondusif
terhadap sukses. Mudahnya bukan doanya dan bukan kepada siapa berdoanya, melainkan siapa yang berdoa dan apa yang didoakan, itulah yang akan menentukan hasilnya. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang karyawan yang ingin mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik, seperti mempunyai rumah, mempunyai mobil, dan gengsi yang baik, yang Anda ketahui hanya bisa terjadi jika Anda mempunyai posisi karir dan gaji yang lebih tinggi dari sekarang. Anda sangat menginginkan promosi karir dan peningkatan gaji itu agar impian Anda terwujud. Namun Anda tidak bersedia memberikan manfaat dan produktivitas yang lebih besar kepada majikan atau perusahaan Anda. Apakah karena Anda tidak kompeten? Ataukah karena Anda tidak bersedia memberi terlebih dahulu sebelum menerima? Maka seberapa besar pun keinginan Anda, hal itu secara logis, seperti yang kita bahas tentang hukum pikiran, hanyalah wasteful thinking. Atau contoh lainnya, jika Anda pengusaha atau pimpinan perusahaan menginginkan agar semua karyawan Anda memberikan kontribusi dan partisipasi manfaat yang lebih besar dan lebih baik kepada perusahaan, agar kinerja bisnis Anda meningkat, keuntungan laba meningkat, pertumbuhan meningkat. Namun Anda tidak bersedia memberikan pelatihan kepada karyawan agar kemampuan dan motivasinya meningkat. Juga Anda tidak bersedia merancang sistem kompensasi meritokratis yang memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang berprestasi. Malahan Anda melakukan upaya-upaya pemotongan penghasilan karyawan melalui pembuatan peraturan yang tidak adil, sehingga menimbulkan suasana kerja yang demotivatif. Apakah Anda akan berhasil? No way. Saya memberikan ilustrasi di atas untuk meyakinkan bahwa kita adalah penyebab dari peristiwa atau kondisi lingkungan, sekalipun banyak di antaranya yang terjadi tanpa disadari terlebih dahulu, agar kita mempunyai persamaan mindset dan memudahkan saya dalam membantu Anda meraih kesuksesan karir atau bisnis seperti yang Anda inginkan, secara benar, memuaskan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Pikiran dan perbuatan yang baik tidak pernah akan menghasilkan hal yang buruk. Kerajinan, inisiatif, kejujuran, kompetensi, produktivitas akan menghasilkan prestasi dan promosi karir atau kesuksesan bisnis. Dan pikiran serta perbuatan yang buruk tidak pernah akan menghasilkan hal yang baik. Adanya kemalasan, egois, kepicikan, kecurangan, kebodohan, itikat jahat hanya akan membuahkan kegagalan. Pertanyaannya, apakah Anda berpotensi untuk sukses? Perlu diketahui, di dalam diri Anda tersedia power untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika Anda tidak mempunyai hasrat yang kuat terhadap suatu tujuan. Janganlah bodohi diri Anda sendiri dengan berkompromi untuk mencapai sesuatu kurang dari 100% pencapaian hasil, yakni kesediaan untuk memulai tapi tidak berani untuk mengakhirinya sampai tuntas. Percuma. Semua orang memerlukan umpan balik atau feedback atas setiap kinerjanya. Lagi pula, apa enaknya dan apa bangganya jika Anda mencapai sesuatu yang tidak ada seorang pun peduli. Sehingga adalah perlu untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang cukup berharga, sehingga beri kesempatan kepada orang lain untuk memuji keberhasilan Anda dan turut senang menikmati hasilnya bersama Anda. Dan nikmatilah sensasi kemenangan Anda.
Tetapkanlah tujuan yang cukup besar, namun tetap dapat Anda capai. Pilihlah tujuan itu menjadi beberapa bagian yang dapat Anda kerjakan dan capai hasilnya setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Tetapkan tujuan untuk sukses, yakni sukses-sukses kecil dan sukses yang lebih besar. Dan nikmatilah sensasi kepuasannya dalam setiap peristiwa untuk membuat Anda tetap bersemangat dan percaya diri. Yang terpenting ialah agar Anda bisa menetapkan target yang bisa segera Anda mulai sejak sekarang. Dan pikirkanlah diri Anda meraih sukses-sukses itu dalam setiap perjalanan hidup Anda, yang pasti akan terwujud selama Anda konsisten melaksanakan pencapaiannya, tanpa kompromi dan tanpa pasang surut semangat. Jadi, bisakah Anda melihat bagaimana akan jadinya diri dan kehidupan Anda setahun yang akan datang? Dapatkah Anda membuat keputusan dan komitmen untuk menjadi pribadi yang sukses seperti yang Anda idam-idamkan? Jika iya, berarti Anda memang sungguh mempunyai potensi dan kuasa untuk mencapai apa saja yang Anda inginkan. Kemudian hal penting berikutnya adalah bagaimana membangun kekuatan citra dirinya. Memvisualisasikan diri Anda sedang dalam keadaan sukses, mencapai tujuan Anda adalah semacam tambahan energi untuk mencapai keinginan Anda. Sebab jika Anda telah bisa membayangkan diri Anda sudah dalam keadaan sukses, Anda dapat menjadikannya kenyataan. Karena hal itu akan memberi kemampuan dan dorongan semangat ketika menghadapi berbagai rintangan. Maafkanlah diri Anda sendiri sebagaimana yang Anda ingin orang lain juga memaafkannya atas berbagai kesalahan yang Anda lakukan selama memperjuangkan sukses. Yakinkan diri Anda bahwa kesalahan adalah suatu proses belajar untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kegagalan hanyalah sukses yang tertunda. Biarkanlah segala perasaan cemas dan ketakutan pergi dari pikiran kita. Dan jangan terpaku pada hari kemarin. Angkatlah wajah Anda dan tataplah ke arah depan. Sekalipun saran saya ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun Anda memang harus mampu menyiasati keadaan negatif dan mengubahnya menjadi hal positif. Jika Anda tidak mau benar-benar merasa gagal dan berhenti berjuang, apakah Anda takut kepada kemiskinan? Atau kegagalan mencapai tujuan? Atau tidak mampu membeli mobil atau rumah idaman Anda? Atau menjadi bangkrut jika berhenti bekerja? Maka ubahlah ketakutan itu menjadi tujuan positif untuk mendapatkan keamanan finansial. Apakah orang-orang membuat Anda cemas dan membuat Anda merasa rendah diri karena tidak sebagus orang lain? Maka ubahlah kecemasan itu menjadi tujuan positif. Jangan khawatir. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan perasaan inferior pada intensitas tertentu. Jika Anda merasa diri Anda tidak menang, janganlah terpana oleh persepsi itu. Karena jika itu dibiarkan, maka pikiran Anda akan mewujudkannya menjadi realita. Ubahlah cara berpikir Anda, maka hal itu akan mengubah perilaku Anda. Dalam banyak kasus, pikiran negatiflah yang menjadi kendala utama terhadap pencapaian sukses, karena memaku seseorang pada kehidupan yang buruk dan gagal.
Teruslah bergerak maju, beranilah mengambil resiko, jadilah pribadi yang proaktif dan partisipatif. Maka segera Anda bertumbuh menjadi orang yang mempunyai citra sukses. Luar biasa. Ikuti apa yang tadi yang saya katakan, pasti Allah akan beri jalan yang terbaik untuk memperoleh kesuksesan. Salam sukses.